Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Zarona Kesuma dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Baik, sebelumnya penghormatan saya kepada dosen pengampu mata kuliah Auditing 2, Ibu Nita Erika Aryani, SEAK MSI, dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai jasa akuntan, tren, dan isu. Di mana topik ini sangat relevan, mengingat dinamika profesi akuntan publik yang terus berkembang di tingkat global. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tren jasa akuntan terkini dan berbagai isu penting yang menyertainya, khususnya terkait independensi auditor. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan memicu diskusi yang konstruktif. Baik, kita mulai saja. Untuk latar belakang, pada bagian ini kita akan memulai pembahasan dengan mendalami ruang lingkup jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik secara global. Secara umum, jasa-jasa ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, jasa asurans dan jasa non-asurans. KAP memiliki kapabilitas untuk menyediakan kedua jenis jasa ini. Fokus utama presentasi ini adalah untuk mengkaji secara lebih spesifik tren pemberian jasa audit dan non-audit oleh 100 KAP terbesar di dunia. Nah, mengapa sih? Kenapa harus 100 KAP terbesar? Karena mereka seringkali menjadi penentu arah dan standar praktik di industri ini. Informasi yang akan kita bahas ini sangat penting dan dapat dijadikan pembanding yang berharga bagi mahasiswa dan praktisi yang sedang meneliti jasa-jasa KAP dan kantor jasa akuntan atau KJA. Perlu diingat bahwa KJA berbeda dengan KAP, hanya dapat memberikan jasa non-asurans. Lebih lanjut, bab ini juga akan membahas wacana yang berkembang mengenai pemberian jasa audit dan non-audit di negara-negara maju. Isu krusial yang muncul adalah potensi keraguan mengenai sikap independensi auditor. Setidak-tidaknya dalam pandangan pihak ketiga atau independence in appearance. Apabila jasa non-audit tertentu diberikan kepada klien audit yang sama, ini adalah poin penting yang akan kita elaborasi lebih lanjut di bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tren jasa KAP global. Mari kita bedah lebih dalam mengenai tren jasa yang menjadi market niche terbesar bagi KAP di tingkat global. Data ini didasarkan pada survei yang dilakukan oleh Accounting Today terhadap 77 KAP responden. Presentase yang akan saya sebutkan menunjukkan proposal KAP di antara responden yang meningkatkan jasa mereka dalam market niche tersebut. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3 jasa yang memiliki pangsa pasar di atas 80%, menunjukkan permintaan yang sangat tinggi di kalangan klien global. Itu ada pajak internasional. Ini mengindikasikan semakin kompleksnya regulasi perpajakan lintas negara dan kebutuhan perusahaan multinasional akan penasihat yang ahli di bidang ini. Lalu ada valuasi bisnis, di mana kebutuhan akan penilaian bisnis yang akurat sangat esensial dalam berbagai transaksi korporasi seperti merger, akuisisi, atau bahkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Lalu ada pajak negara atau lokal, di mana selain pajak federal, kompleksitas pajak di tingkat negara bagian atau lokal juga menjadi area yang membutuhkan keahlian spesifik. Selain itu, terdapat beberapa jasa populer lainnya yang memiliki pangsa pasar antara 60% hingga di bawah 80%, menunjukkan permintaan yang signifikan meskipun tidak sebesar 3 jasa sebelumnya. Itu ada jasa atestasi, termasuk di dalamnya adalah jasa audit laporan keuangan yang merupakan inti dari profesi akuntan publik. Lalu ada dukungan litigasi, perencanaan pajak warisan, spesialisasi industri, merger dan akuisisi, forensik, dan organisasi nirlaba juga banyak diminati. Pada bagian selanjutnya, ini kita akan membahas tentang isu pemberian jasa akuntan di LSEG. Untuk yang pertama itu jasa sepenuhnya sejalan atau wholly compatible dengan jasa audit independen. Di mana di sini peran pelaporan independen meliputi setiap peran pelaporan independen yang terkait dengan laporan keuangan atau laporan statuter. Ini berarti auditor masih dapat memberikan laporan independen yang tidak mengganggu objektivitas audit utama. Lalu, yang kedua ada jasa potensial atau tidak sejalan. Selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas tentang isu pemberian jasa akuntan di LSEG. Yang pertama itu ada isu pemberian jasa akuntan di LSEG. LSEG adalah London Stock Exchange Group.
di mana ini mengatur pemberian jasa audit dan non-audit untuk menjaga independensi auditor, terutama Big Four yang melayani mereka. Lalu yang kedua itu ada standar dan etika, di mana auditor wajib mengikuti International Standard on Auditing dan UK Ethical Standard 1 untuk integritas dan independensi. Lalu yang ketiga itu ada audit sign-off, di mana LSAG menuntut auditor mengelola risiko agar laporan keuangan diaudit tepat waktu dan valid. Lalu ada klasifikasi jasa non-audit oleh LSG, di mana ini ada jasa sepenuhnya sejalan, di mana terbagi 4, yaitu peran pelaporan independen terkait laporan keuangan, di mana meliputi setiap peran pelapor independen yang terkait dengan laporan keuangan atau laporan statuter. Ini berarti auditor masih dapat memberikan laporan independen yang tidak mengganggu objektivitas audit utama. Lalu ada jasa terkait merger dan akuisisi, di mana setiap jasa terkait pelaporan keuangan sehubungan dengan kegiatan merger dan akuisisi termasuk upaya take over dianggap sejalan. Lalu ada konsultasi akuntan keuangan dan review pengendalian. Lalu yang terakhir ada jasa asuransi independen dan yang diatur oleh hukum. Lalu klasifikasi yang kedua itu ada jasa potensial tidak sejalan, di mana ada jasa perpajakan dan perencanaan pajak, lalu jasa pensiun dan aktuari, ada jasa due diligence dan jasa hukum. Ini melakukan penilaian cermat terhadap suatu perusahaan atau transaksi. Lalu yang terakhir ada nasihat perbendaharaan dan jasa ahli independen. Selanjutnya itu jasa yang tidak sejalan dengan audit independen. Pada slide ini kita akan fokus pada kategori jasa yang secara tegas dianggap sepenuhnya tidak sejalan dengan audit independen oleh LSAG, karena dapat mengancam integritas dan objektivitas auditor secara fundamental. Yaitu ada jasa pembukuan akuntansi. KAP atau personelnya tidak boleh melakukan pembukuan atau jasa akuntansi penting bagi klien audit. Hal ini karena jika auditor yang sama juga melakukan pembukuan, mereka akan mengaudit pekerjaan mereka sendiri yang jelas menimbulkan ancaman terhadap objektivitas. Lalu ada audit internal, ada rekrutmen eksekutif, dan jasa penilaian yang berdampak material pada laporan keuangan. Selanjutnya ada fungsi manajerial, di mana KAP atau personelnya tidak boleh menjalankan fungsi pengambilan keputusan atau fungsi manajerial pada klien. Ini termasuk jasa perekrutan dan remunerasi tenaga kepemimpinan. Auditor tidak boleh mengambil peran manajemen karena akan menghilangkan independensi mereka dalam mengevaluasi putusan manajemen. Lalu ada jasa bursa dan sistem akuntansi, di mana setiap jasa yang melibatkan KAP bertindak sebagai penasihat jasa bursa yang hasilnya mempengaruhi audit judgment berkaitan dengan saldo material juga dilarang. Lebih lanjut, merancang, menyediakan, atau mengimplementasikan sistem yang merupakan bagian penting dari sistem akuntansi atau yang menghasilkan laporan keuangan juga tidak diperbolehkan. Hal ini untuk mencegah auditor mengaudit sistem yang mereka sendiri rancang untuk diimplementasikan. Lalu ada peran dengan kepentingan bersama. Peran dengan kepentingan bersama pengaturan fee berbasis sukses diperbolehkan jika tidak mengancam independensi dan objektivitas auditor. Lalu untuk kesimpulan, ini saya membagi dua, yaitu tren global, di mana jasa pajak internasional dan valuasi bisnis menjadi market niche utama KAP global. Untuk isu independensi, kebijakan LSAG menegaskan pentingnya menjaga independensi auditor dengan membatasi jasa non-audit tertentu. Baik, sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.